Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk UAS, yaitu membahas soal-soal dari 11 bab yang ada di buku rangkai listrik. Oke, yang pertama saya memilih soal ini. Soal dari bab pertama, tentukan daya rangkaian tersebut apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya. Oke, jawabannya adalah rumus daya P. Percuma ada rumusnya adalah P kurangan V kali I. Dengan V sama 8P dan I sama dengan 2A. Maka V sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 watt. Karena harus keluar dari terminal positif sumber tegangan mengirimkan daya. Ini penjelasan singkatnya itu daya itu menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Dan jika harus keluar dari terminal positif sumber tegangan maka sumber tegangan mengirimkan daya. Sebaliknya, jika masuk sumber daya menyerap. Oke, soal yang kedua ini, sebuah resistor dengan nilai 10 ohm dihubungkan ke sumber dengan 5V, itu harus melalui resistor tersebut. Oke, jawab menggunakan hukum Ohm, tegangan V dikali R. V sama dengan 5 volt tegangannya, dan R sama dengan 10 ohm resistensinya. Dan dua I arus yang akan dicari. I sama dengan V dibagi R, 5 ohm dibagi 10 ohm, sedangkan 0,5 ohm ampere. Oke, penjelasan singkatnya ini, jawaban soal ini menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V kali R diketahui dengan V sama dengan 5 voltase dan resistensi R itu sama dengan 10 ohm. Dengan membagi V dengan R diperoleh arus I sama dengan 0,5A. Resistor sebesar 10 ohm membatasi arus yang mengalir menjadi 0,5A. Sesuai dengan prinsip bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Oke, soal nomor bab 3 ini, itu pada suatu rangkaian diberi tekanan 10 voltase, maka timbul arus besar 2 ampere. Maka berapa arus yang muncul jika tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut sebesar 15 voltase? Oke, jawabannya ini, kenyataannya ini menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V kali I. V dibagi I. Dengan V sama dengan 10 voltase dan I-nya sama dengan 2 ampere, maka R 10 bagi 2 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan dinaikkan menjadi 15 voltase, maka arus I adalah I dibagi sama dengan V bagi R sama dengan 15 bagi 5, hasilnya 3 ampere. Oke, penjelasan singkatnya ini menggunakan hukum Ohm sama dengan V V sama dengan I kali R. Resistansi R tetap, oleh karena itu jika tegangan meningkat, arus juga meningkat secara linear. Oke, ini soal nomor Bapak. Tentukan V dari rangkaian ini. Oke, penjelasannya ini, pertama identifikasi rangkaian, yaitu gunakan prinsip loop dan hukum Kirchhoff. Ada dua loop, yaitu loop kiri 4 voltase dan loop kanan 8 voltase. Oke, kita gunakan hukum Kirchhoff untuk mencari V. Loop kiri sedangkan 4 dikurang 2I dikurang V sedangkan 0, sedangkan V sedangkan 4 dikurang 2I. Loop kanan sedangkan 8 kurang 1I dikurang V sedangkan 0, sedangkan V sedangkan 8 dikurang I. Lalu menggabungkan loopnya untuk menemukan nilai I. Dari kedua persamaan, 4 dikurang 2I sedangkan 8 dikurang I. Lalu menyatakan untuk I-nya, ini sedangkan 4 ampere. Lalu substitusi nilai I untuk menemukan V, voltase sama dengan 4 dikurangin 2 dikali 4, hasilnya adalah min 4 voltase. Ini ini menggunakan hukum Kirchhoff untuk menentukan persamaan loop. Lalu nilai voltase ditemukan dengan menyelesaikan persamaan linear menggunakan arus loop yang sama.
soal nomor 5, tentukan arus I dengan superposisi. Penelitiannya ini metode superposisi dilakukan dengan cara mematikan salah satu sumber saat tegangan atau arus dan menghitung kontribusi arus I akibat sumber lainnya. Setelah itu, jumlahkan semua kontribusi. Langkah 1 itu matikan semua tegangan V 6 voltase. Jika 6 voltase dimatikan, itu berarti diganti dengan lubang hubung singkat atau short circuit. Rangkaian menjadi seperti ini, resistor 3 ohm, 6 ohm dan sumber arus 2 ampere. Karena sumber arus 2 ampere hanya mengalir melalui 6 ohm, maka I1 sama dengan 2 ampere. Langkah 2 itu mematikan sumber arus 2 ampere. Jika 2 ampere dimatikan, itu berarti harus diganti dengan sirkuit terbuka. Rangkaian menjadi sumber dengan 6 voltase, resistor 3 ohm, dan 6 ohm. Lalu menghitung arus akibat 6 voltasenya. Resistensi total pada cabang ini, R total sama dengan 3 tambah 6 sama dengan 9 ohm. Lalu arus akibat 6 voltasenya itu I2 sama dengan 6 dibagi 9 sama dengan 6, 0,667 ampere. Lalu langkah 3, total arus. Jumlahkan kontribusi arus I1 dan I2 dengan arahan yang sesuai. Jadi I-nya sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 2 plus 0,667 sama dengan 2667 ampere. Oke, penjelasan singkatnya ini prinsip superposisi memecah perhitungan arus dengan mematikan satu sumber dalam setiap langkah. Kontribusi arus dari masing-masing sumber dijumlahkan untuk mendapatkan arus totalnya. Oke, soal nomor 4 ini. Jika X sama dengan 3 plus Y4 dan Y sama dengan 6 plus Y9, lalu tentukan A, X dan Y dalam bentuk polar, dan B, X dan Y dalam bentuk trigonometri. Yang pertama, konversi ke bentuk polar. Magnitudo ya ini X sama dengan akar pangkat 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan 5. Y sama dengan akar pangkat 6 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 10,8. Lalu sudutnya ini 0 theta sama dengan tan min 1 akar tan pangkat min 1 dalam kurung 4 dibagi 3 sama dengan 53,13 derajat. Lalu tan Y-nya sama dengan tan min pangkat min 1 dalam kurung 9 bagi 6 menutup sama dengan 56,31 derajat. Lalu bentuk polarnya ini X sama dengan 5 kubik 53,13 derajat. Y-nya sama dengan 10,8 kubik 56,31 derajat. Lalu bentuk trigonometrinya ini X sama dengan 5 dikali cos 53,13 derajat plus Y sin 5,13 derajat. Y sama dengan 10,8 dikali cos 56,31 derajat plus Y sin 56,31 derajat. Itu penjelasan singkatnya ini. Bilangan kompleks dapat direpresentasikan dalam bentuk polar atau magnitudo dan sudut atau bentuk trigonometri. Magnitudo dihitung dengan Z sama dengan akar pangkat X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dan sudut dengan tan akar sinnya 1 Y dibagi X. Bentuk polar dan trigonometri hanya berbeda dan pada format penyajian. Oke, soal 27 ini tentukan V. Oke, penjelasannya ini rangkaian terdiri dari sumber arus I dikali T dengan 10 cos 8 T, resistornya 2 ohm dan 4 ohm dan induktor 1H secara paralel. Lalu impedansi masing-masing elemen yaitu resistor 2 ohm, ZR sama dengan 2 ohm, lalu resistor 4 ohm, ZR-nya sama 4 ohm,
induktor 1H kurangan ZL JWL sama kan dia dikali 8 dikali 1 sama 78 ohm. Untuk impedans total ini semua elemen dalam rangkaian paralel sehingga satu dibagi Z total serangan 1/2 plus 1/4 plus 1/8 bagi J8. Lalu memisahkan bagian real dan imajiner. Jadi satu dibagi Z total sedangkan 2 makan 4 2/4 sama plus 1/4 dikurangi J 1/8 kurangan 3/4 kurangi 1/8. Lalu konversi ke bentuk kartesius menjadi Z total kurangan 4 dibagi 3,3 kurang J 0,5. Lalu merasionalisasi penyebut Z total sama dengan 4 dikali 3 plus J 0,5 dibagi 3 kurang J 0,5 dikali 3 plus J 0,5 sedangkan 12 plus J2 dibagi 9 plus 0,25 sedangkan 12 plus J2 per 9,25. Lalu menyesuaikan Z total dengan 1.297 ditambah J 0,216 ohm. Lalu menentukan tegangan voltase. Tegangan voltase adalah hasil perkalian Z total dengan arus dikali T dalam domain faktor. Sedangkan Z total dikali sedangkan 1.297 plus J 0,216 dikali 10. Lalu hasilnya adalah P sama dengan 12,97 plus 72,16 voltase. Lalu konversi ke bentuk sinusoidal, ambil dulu sama dengan V sama dengan akar pangkat 12,97 pangkat 2 ditambah 2,16 pangkat 2 sama dengan 13,15 voltase. Lalu sudutnya theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali 2,16 dibagi 12,97 sama dengan 94,5 derajat. Oke, jadi akhirnya ini dikali T sama dengan 13,15 volt dikali 8P plus 94,5 derajat voltase. Oke, penjelasan singkatnya ini dengan voltase diperoleh dari hukum Ohm untuk rangkaian impedansi total dalam domain frekuensi. Hasil akhirnya berupa fungsi sinusoidal dengan amplitude fase yang sesuai. Oke, soal nomor 8 ini. Dua buah elemen seri harus saat I sedangkan 4,24 sin dikali 500 T plus 45 derajat mempunyai daya 180 watt dan PF 0,8 lagi. Tentukan kedua elemen tersebut. Ini penjelasannya ini diketahui T-nya sama dengan 4,24 sin dikali 500 T plus 45 derajat. Lalu daya nyatanya yaitu P 180 watt. Lalu faktor daya PF 0,8. Lagi berarti induktif. Lalu hubungan daya nyata dan semu. P dengan S dikali PF dengan PF dengan cos theta maka S P di sedangkan P dibagi PF sedangkan 180 per 0,8 sedangkan 225 voltase ampere. Lalu harus RMS ini IRMS sedangkan I peak dibagi akar pangkat 2 lalu sedangkan 4,24 dibagi akar pangkat 2 sedangkan 3 ampere. Lalu tegangan VRMS-nya ini sedangkan S dibagi RMS sedangkan 225 per pangkat per 3 sedangkan 75 voltase. Lalu impedansi totalnya adalah Z total sedangkan VRMS dibagi IRMS sedangkan 75 per 3 sedangkan 25 ohm. Nah, lalu elemen terdiri dari resistor R
R, R sama dengan Z total dikali PF sama dengan 25,8 sama dengan 20 ohm. Lalu induktor L adalah Z total dikali sin theta sama dengan 25 dikali 0,6 sama dengan 15 ohm. Oke, penjelasan singkatnya ini, elemen seri di resistor dan induktor ditentukan berdasarkan daya nyata, daya semu, dan hubungan antara impedans total dengan faktor daya lagi sama dengan induktif. Oke, soal nomor bab 9 ini, tentukan fungsi transfer dari jawaban berikut. Oke, jawabnya adalah rangkaian input V itu sama dengan output V out elemen R1, R2, dan induktor L. Lalu langkah penjelasannya adalah ini identifikasi komponen impedans resistor adalah ZR1, mana R1 di koma ZR2 sama R2. Lalu impedasi induktor ini ZL sama dengan SL, di mana S adalah variabel Laplace. Lalu tegangan outputnya adalah Vout diperoleh dari pembagian tegangan di ZR2 dan ZL secara paralel. Vout sama dengan Vin dikali Z paralel dibagi Z total. Lalu impedasi Z paralel antara R2 dan ZL adalah Z paralel dan ZR2 dikali ZL sama dengan R2 dikali SL. ZR2 ditambah ZL sama dengan R2 plus ZL. Lalu impedans total adalah Z total sama dengan ZR1 plus Z paralel sama dengan R1 plus R2 dikali SL per R2 plus FL. Lalu fungsi transfernya adalah didefinisikan sebagai HS sama dengan V out dibagi V in. Lalu substitusi Z paralel dan Z totalnya adalah HS sama dengan R2 dikali SL per R2 plus SL per R1 ditambah R2 dikali SL per R2 plus SL. Lalu sederhanakan efisiensi, kalikan surat efisiensi dengan R2 plus SL untuk menghilangkan penyebut. HS sama dengan R2 dikali SL per R1 dikali R2 per SL plus R2 dikali SL. Lalu sederhana lebih lanjut, R2 dikali SL per R1 R2 plus R1 dikali SL plus R2 dikali SL. Lalu melakukan suku-suku HS sama dengan R2 dikali SL plus R1 R2 plus SL R1 plus R2. Hasil akhirnya adalah HS sama dengan R2 dikali SL plus R1 R2 plus SL R dikali R1 plus R2. Penjelasan singkatnya adalah numerator pemilihan mengabaikan R2 dan impedasi induktor atau SL yang menunjukkan bagaimana tekanan Vout dipengaruhi oleh elemen reaktif atau induktor. Lalu di nominatornya adalah menunjukkan total impedasi rangkaian dengan kontribusi dari R1 dan L. Lalu soal nomor 10 ini, untuk rangkaian seri RLD dan R sama dengan 50 ohm, L sama dengan 0,5 H dan C-nya sama dengan 20 volt terpasang pada voltase sama dengan 100 dengan frekuensi variabel pada frekuensi berapa tekanan induktor mencapai maksimum dan berapa tegangan induktor tersebut. Oke, jawabnya ini tegangan induktor maksimum jika R maksimum jika Z minimum terjadi saat resonansi. S sama dengan 1 dibagi 2 pi dikali eh, akar pangkat LC sama dengan 1 per 2 pi 0,5 akar pangkat 0,05 dikali 20 dikali 10 bakal minum sama dengan 15,1 Hz. Lalu resonansinya adalah RI max sama dengan V dibagi Z res 10 100 dibagi 50 sama dengan 2. Lalu penjelasan singkatnya adalah frekuensi resonansi adalah reaktansi induktif dan kapasitas paling meniadakan, sehingga impedans total hanya bergantung pada resistansi RR. Pada kondisi ini harus maksimum akan terjadi.
Lalu tegangan induktor maksimum saat terjadi saat resonansi, karena harus maksimum mengalir melalui reaktansi induktif yang minimal tinggi. Nilai tegangan induktor dalam kondisi ini setara dengan nilai tegangan sumber. Oke, soal nomor terakhir ya ini, soal nomor 11. Ini tentukan nilai tegangan pada masing-masing sisi. Jawabannya adalah V1 sama L D1 plus dibagi DT sama M di DI 2 plus dibagi DT. V2 sama L2 DI 2 dibagi DT sama M DI 1 dibagi DT. Nah, penjelasan singkatnya adalah tegangan pada setiap sisi kumparan transformator tergantung pada perubahan arus di kumparan sendiri dan pengaruh induksi dari kumparan lainnya. Lalu tegangan pada sisi primer V1 dipengaruhi oleh arus di kumparan primer dan arus di kumparan sekunder melalui kopling magnetik. Lalu tegangan pada sisi sekunder V2 dipengaruhi oleh arus di kumparan sekunder dan arus di kumparan primer melalui kopling magnetik. Oke, mungkin sekian saja dari tugas untuk uas saya ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.